Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok Anak Tuhan alias kelompok 6. Kali ini kami akan mempresentasikan salah satu hasil produk PFKM GST kami, yaitu Lauzila Apps, yang disusun oleh saya, Keze Helena Patricia Naibaho, dengan NIM 2209498 dan Dan saya Alveus Martinus dengan NIM 2204148. Dilanjut dengan teman saya. Oke, baik. Dan saya Jovan Alexandro dengan NIM 2206407. baik, mungkin langsung saja kita mulai presentasinya. Oke, baik. Di sini akan saya paparkan latar belakang gagasan futuristik kami, yaitu ada dua poin. Poin pertama adalah karena Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, TPB atau SDGs, terutama di poin ke-16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Lalu yang poin kedua adalah pada nyatanya pada saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang berkualitas dan juga terjangkau. Nah, apa solusi dari gagasan kami? Yaitu aplikasi Lauzila yang menggunakan kecerdasan buatan di dalamnya atau artificial intelligence untuk nantinya memudahkan pengguna dalam menyelesaikan masalah hukum dan diharapkan dapat mengidentifikasi prioritas masalah yang dihadapi pengguna. Juga nanti kecerdasan buatan ini akan digunakan sebagai pengambilan keputusan berdasarkan data di dalam hukum peradilan gitu. Mungkin itu saja pendahuluan latar belakangnya, boleh dilanjut kepada Nah, teman saya. terima kasih Saudara Feus. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dan manfaat. Tentu latar belakang tadi sudah menggambarkan ya apa tujuan dari aplikasi ini. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan juga khususnya ya hak-hak mereka, serta pentingnya akses terhadap penegakan hukum yang adil dan merata karena fakta lapangan, hukum di Indonesia masih runcing ke bawah dan tumpul ke atas, seperti itu. Lalu yang kedua, memudahkan masyarakat dalam mencari dan memanggil jasa pengacara yang berkualitas dan sesuai dengan permasalahan hukum mereka. Dan yang ketiga, memberikan layanan konsultasi hukum yang efisien dan transparan kepada masyarakat. Yang keempat, menerapkan kecerdasan buatan alias artificial intelligence untuk memudahkan pengguna dalam menyelesaikan masalah hukum mereka dan mengidentifikasi prioritas masalah yang dihadapi pengguna. Kurang lebih seperti itu, mungkin saya serahkan ke Jepang. Oke, terima kasih Saudara Kezia. Di sini saya akan membahas tentang gagasan aplikasi yang akan kami buat, yaitu aplikasi berbasis teknologi yang mampu memberikan informasi, edukasi, dan advokasi advokasi hukum secara mudah, cepat, dan murah masyarakat yang membutuhkan. Dan juga di sini ada menggunakan kecerdasan buatan untuk memprediksi keputusan pengadilan. Nah, dari gagasan ini, beberapa tahun kebelakangan, isu kecerdasan buatan semakin mencuri perhatian global. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan di dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Salah satu solusi yang dapat dijajaki adalah pembuatan aplikasi menggunakan kecerdasan buatan atau yang kita bisa disebut artificial intelligence. Dalam konteks pengadilan keputusan, kecerdasan buatan bisa juga membantu praktisi hukum dengan pengadilan keputusan yang didasarkan pada data dan analisis. Selanjutnya, penyelesaian masalah. Oke, di sini ada 5 penyelesaian masalah. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan dan di sini cari tahu apa yang dibutuhkan pengguna. Nah, di analisis kebutuhan ini, aplikasi hukum melibatkan penyelidikan mendalam tentang apa yang dibutuhkan pengguna, termasuk praktisi hukum dan individu yang mencari hukum. Dan yang kedua, perancangan. Buat rencana bagaimana aplikasi akan dibangun. Dalam perancangan aplikasi, perlu dibuat rencana yang detail tentang bagaimana fungsi-fungsi
khusus seperti prediksi, keputusan pengadilan, dan bantuan hukum akan diintegrasikan dalam aplikasi. Dan yang ketiga, pengembangan. Bangun aplikasi sesuai rencana. Dalam tahap pengembangan, aplikasi kasus yang direncanakan telah disusun, memastikan kecerdasan buatan dan fitur konsultasi hukum dapat diimplementasikan dengan baik. Setelah itu ada tahap peluncuran. Nah, di tahap peluncuran ini rilis aplikasi ke dalam publik dan juga yang terakhir yaitu tahap pemeliharaan. Di sini ada memperbaiki dan perbaharui aplikasi secara berkala. Di tahap pemeliharaan ini menjadi krusial untuk memastikan aplikasi tetap relevan dan berfungsi optimal agar aplikasi tetap memenuhi kebutuhan pengguna dan mengikuti perkembangan hukum yang mungkin terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi di sini akan saya simpulkan terkait dengan tadi gagasan futuristik dan juga beberapa tujuan, juga beberapa unsur-unsur gitu ya untuk langkah-langkah strategis atau solusinya. Jadi yang pertama adalah intinya dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence di dalam aplikasi Lauzila ini, nantinya diharapkan proses penyelesaian kasus di dalam persidangan gitu ya bisa berjalan lebih cepat tanpa memakan waktu yang lama dan memastikan keputusan itu lebih adil dan juga akurat. Jadi misalkan di dalam kasus eh, sebuah kasus besar gitu ataupun skalanya kecil di dalam persidangan, apabila kita menggunakan artificial intelligence, nantinya diharapkan pimpinan sidang itu dapat mengambil keputusan yang lebih adil dan juga akurat berdasarkan data dari artificial intelligence yang ada. Nah, selain itu, aplikasi Lauzila juga dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus hukum. Jadi, diharapkan nanti tidak bertele-tele lagi dalam penyelesaian sebuah kasus hukum. Nah, di sini seharusnya aplikasi Lauzila nantinya atau gagasan kami ini dapat sesegera dibangun dan dikembangkan untuk menjadi aplikasi yang solutif dan inovatif secara revolusioner, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum di Indonesia. Nah, untuk merealisasikan gagasan ini, kami akan memulai dengan melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan fitur dan fungsionalitas yang diperlukan dalam aplikasi Lauzila. Dan yang tadi sudah disebutkan oleh beberapa oleh Saudara Jovan, kesimpulannya adalah kami percaya bahwa pengembangan aplikasi kecerdasan buatan untuk memprediksi keputusan pengadilan ini akan memiliki dampak positif bagi masyarakat dan bangsa. Aplikasi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dari keadilan dalam sistem hukum di negara kita, yaitu Indonesia. Dan selain itu, aplikasi Lauzila ini juga nantinya dapat membantu mengurangi biaya, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus hukum. Kami yakin bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi, kita akan dapat menciptakan masa depan yang lebih adil dan merata bagi semua orang. Mungkin sekian kesimpulannya. Boleh dilanjut slide. Oke, boleh, Saudara Kezia. Ya, adapun daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sarana untuk bisa mendapatkan informasi ataupun data, di antaranya itu ada beberapa ya, dan mungkin bisa langsung saja dilihat di layar seperti itu, mungkin ya. Slide selanjutnya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.